Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani aktivitasnya. Hari ini kembali hadir lagi bersama saya, Randy Supriyadi, dalam program acara Dokter Kito Bersama Kito Sehat. Tentunya ini merupakan program acara favorit kita ya, yang akan membahas mengenai kesehatan. Dan tema kita hari ini adalah sindrom dispepsia. Ini sebenarnya apa sih? Tentunya akan bahas lebih tuntas bersama dua narasumber kita hari ini. Yang pertama sudah ada Dr. Reni Wahyu. Nah, Reni, sehat dok? Sehat, alhamdulillah. Ini kalau dokternya memang harus sehat terus dok ya kayaknya. Ya juga ya dok ya. Kadang kalau misalnya ada waktu sakit ya sakit. Oke. Gitu. Dan selanjutnya sudah ada Dokter Wenti Arbayani. Ya. Sehat dok ya? Sehat alhamdulillah. Kalau orang kan biasanya kalau dokternya, ini dokter pernah sakit nggak sih? Pernah dong. Kan dokter juga manusia ya mas ya. Ya, kita hari ini akan membahas mengenai sindrom dispepsia. Ini kalau kita berbicara secara definisi ini apa sih dok? Jadi kalau kita ngomongin sindrom dispepsia, kan namanya sindrom ya. Jadi sindrom itu tuh kumpulan gejala-gejala. Jadi banyak banget gejala-gejala dari sindrom dispepsia itu. Tapi yang jelas adanya rasa ketidaknyamanan nih pada perut bagian atas. Dan yang paling banyak dirasain oleh masyarakat itu adalah rasa tidak nyaman di daerah ulu hati ya dok ya. Itu tidak hanya kram kah atau perih kah itu seperti apa Ada dok? yang perih, ada yang kayak rasanya begah. Kalau misalnya masyarakat tuh pada bilang kayak nggak enak gitu ke atas gitu. Jadi di perut ulu hatinya itu rasanya nggak enak sampai ke dada, menyesak sampai ke dada. Kadang kayak gitu gejalanya. Kalau kita melihat kasus nih dok ya, mungkin dokter Wenti. Kalau di Bengkulu gimana sih dok? Pernah nggak sih nanganin kasus yang seperti ini gitu? Jadi kalau di puskesmas sendiri ya, sebagai vaskes tingkat pertama, itu kasus dispepsia itu mungkin sekitar 70-80%-nya adalah si penyakit dispepsia. Oh, berarti tinggi dok ya kasus dok ya? Iya, benar. Tapi untuk penanganan di Bengkulu gimana dok? Penanganannya sih oke ya, karena prognosa dari sindroma dispepsia sendiri juga bagus sih, asal penanganannya tepat dan diagnosanya juga tepat. Tapi tentunya itu apakah sama gitu dengan GERD, dengan MAH biasa, atau lebih luas lagi cakupannya? Sindrom itu luas. Kalau sindrom itu nggak cuma ngomongin satu doang. GERD tadi masuk bagian dari sindroma dispepsia nantinya. Jadi kan nanti terbagi lagi tuh, akan dijelaskan lebih lanjut nanti ketika kita lihat slide ya. Tapi yang jelas kalau ngomongin sindrom itu kumpulan dari banyak gejala yang mencakup berbagai macam penyakit nantinya. Oh, tidak hanya satu saja dok ya, ada Tidak banyak cuma sekali satu. cakupan-cakupannya. Jadi nanti kalau tadi, kita dok. misalnya bagi, dia banyak lagi jenis-jenisnya gitu. Apalagi kalau misalnya udah terdiagnosis sama pemeriksaan penunjang ya dok ya. Makanya tadi ada GERD salah satunya. Dan itu tidak bisa diperiksa secara mandiri ya. Kalau cari tahu sendiri nggak bisa dok ya. Memang harus ke dokter nih untuk cari tahu apakah dia sudah terkena sindrom dispepsia tadi dok ya. Ya kalau misalnya sekilas ya dok ya, mungkin masyarakat tuh bisa biasanya ngeluhin kayak rasa nyeri di ulu hati atau kayak mual, muntah, begah gitu kan, bawaannya sendawaan. Oh pas didetek habis makan apa nih, habis makan pedes-pedes gitu kan, asam-asamnya biasanya asam lambung kan ikutan naik. Nah ini pemirsa udah penasaran banget dok ya, sebenarnya ini penyakit apa dan bagaimana cara menanganinya. Tentunya kita akan bahas lebih lengkap. Boleh langsung dokter Reni ke Salendia kita. Ini kalau kita melihat kasus Bengkulu itu cukup banyak dok ya, ternyata yang terkena sindrom ini dok ya. Banyak banget. Soalnya kalau misalnya lagi akut banget ya dok ya, biasanya larinya kan ke rumah sakit karena biasanya mereka tuh nggak legah gitu ketika habis minum obat yang oral aja. Makanya kadang butuh disuntik dulu biar lebih enakan. Oke, sekarang kita bahas definisinya ya. Jadi ini definisi nih. Nah, dispepsia didefinisi berasal dari suatu bahasa Yunani, yakni terdiri dari kata dis yang artinya pure, maksudnya tuh jelek ya, sama adanya peps yang digestion, maksudnya itu adalah pengelolaan pencernaan. Jadi adanya gangguan pada proses pencernaan nih, itu adalah istilah dari dispepsia. Jadi kalau kita ngomongin sindroma dispepsia berarti adalah suatu kumpulan gejala dari saluran pencernaan bagian atas. Apa aja sih? Bisa rasa nyeri atau rasa nggak nyaman pada daerah perut bagian atas, tepatnya di ulu hati, atau bisa juga adanya rasa terbakar atau rasa penuh, begah, adanya kondisi mual, muntah, atau misalnya ada sendawaan yang berlebihan nih kepada pasiennya. Bahkan bisa juga sampai muntah-muntah hebat di pasien kalau misalnya lagi serangan yang akut. Itu ngomongin sindroma dispepsia.
Oke, sekarang ini nih tadi yang ditanyain, gimana sih sebenarnya kita bisa mengklasifikasikan dari sindroma dispepsia itu sendiri. Jadi sindroma dispepsia kita bagi atas dua ya. Ada dispepsia organik jadi maksudnya itu adalah suatu gangguan pada daerah perut bagian atas yang ininya tuh sudah kedetek. Jadi masalahnya itu udah tahu kalau misalnya ada gangguan, memang kerusakan pada struktur. Misalnya nih, ada kerusakan di daerah lambung, lambungnya itu udah mulai luka gitu. Karena itu udah kedetek nih struktural ini. Kedeteknya gimana? Ada pemeriksaan nantinya. Pemeriksaannya apa? Pemeriksaan endoskopi. Nantinya akan dijelaskan lebih lanjut di bagian pemeriksaan penunjang ya. Nah, kemudian apalagi? Yang kedua, kita ngomongin dispepsia fungsional. Nah, kalau ngomongin dispepsia fungsional, kita bagi atas dua tipe. Jadi ada yang namanya sindroma nyeri epigastrium, atau yang kedua adalah sindrom distress postprandial. Jadi maksudnya apa nih sindrom nyeri epigastrium? Itu lebih dominan kondisi nyeri di daerah ulu hati. Jadi tadi kan banyak ya gejala-gejalanya. Jadi di sini nih, gimana sih kita bisa mendiagnosis ini masuk kriteria dari dispepsia fungsional. Jadi adanya gejala yang diperkirakan berasal dari saluran cerna bagian atas, tapi tidak diikuti adanya kerusakan organik. Jadi misalnya setelah dilakukan penata laksanaan terapi, misalnya kan kita uji coba 2 minggu dianya membaik nih sama terapi, atau kalau misalnya nggak membaik kita lakukan pemeriksaan penunjang lanjutan, dianjurkan untuk endoskopi, ternyata hasilnya nggak ada kerusakan di organ-organ sekitar, berarti masalahnya ini cuma fungsional aja, berarti cuma kondisi dari asam lambung yang berlebihan. Gimana gejala-gejalanya? Banyak ya, bisa 1 atau lebih dari kriteria di sini nih. Bisa ngerasa rasa penuh waktu udah makan, begah itu loh yang biasanya masyarakat keluhkanku, begah kayak penuh aja perutnya gitu kan. Terus merasa cepat kenyang, atau adanya rasa nyeri di ulu hati, rasa terbakar di ulu hati gitu kan. Dan kriteria ini terpenuhi 3 bulan terakhir dengan onset minimal 6 bulan sebelum terjadi diagnosis gitu kan. Nah, tadi yang di sini kita bagi lagi nih. Nah, ini adalah kriterianya. Jadi kan ada 2 tipe tadi yang saya bilang. Ada kondisi yang sindrom nyeri epigastrik, maksudnya nyeri di ulu hati yang lebih dominan. Jadi yang dirasain oleh pasiennya itu lebih dominan nyeri atau rasa terbakar pada daerah ulu hati. Nah, berarti itu kita kenal dengan tipe yang nyeri epigastrik. Nah, ada lagi yang tipe distress postprandial. Jadi maksudnya dia berhubungan sama makanan nih. Ketika diisi sama makanan, rasanya cepat mual, begah gitu kan, bawaannya kok rasanya penuh gitu. Itu masuk ke tipe yang distress postprandial. Jadi banyak-banyak tuh tipe-tipenya kalau ngomongin dispepsia yang fungsional ini. Itu kalau untuk nyerinya dok ya, itu biasa terjadi pada berapa lama sih dok? Apakah beberapa menit bisa hilang sendiri atau memang harus mengonsumsi obat untuk menghilangkan rasa nyeri tersebut? Tergantung sama orang-orangnya gitu. Ada yang dianya ngeluh nih nyeri di ulu hati tapi membaik dalam waktu 5-15 menit itu bisa membaik gitu kan. Ada yang ternyata nggak membaik gitu rasa nyerinya. Berarti kan kadang dia harus mengkonsumsi obat nih, ada obat-obatan lambung yang biasanya kita anjurkan buat pasien-pasien yang seperti ini gitu Itu kan. memang setiap orang tadi beda dosisnya juga beda penanganan dok ya tentunya. Benar dok, ya? banget. Beda. Kita ngobrol lagi dok ya. Oke, Setelah boleh. ini, nah untuk pemirsa di rumah kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kita.